Jadi kami telah melakukan surat panggilan, jadi hari Senin kami harap mereka datang untuk menjelaskan sesuatunya. Nah, selanjutnya dari hidrometeorologi yang hari ini terjadi di Sumatera bagian utara, kami semua dengan Komisi 12 merasa sangat berduka dan kita berkomitmen untuk menjaga ini tidak terulang lagi dengan melakukan segala analisa awal pada lokasi-lokasi yang berpotensi berdasarkan indikasi dari Kementerian Lingkungan Hidup telah melampaui daya dukung daya tampungnya. Kita akan bersama-sama Komisi 12 untuk mendorong ini menjadi perhatian semua pihak, tidak kecuali pemerintah daerah di provinsi maupun kabupaten kota. Kemudian terkait dengan kasus hidrometeorologi, ya karena memang curah hujannya sangat lebat ya, semacam Aceh selama 2 hari di data kami ada 9,7 miliar kubik air turun hanya dalam 2 hari, sehingga seberapapun kapasitas landsetnya tentu tidak mampu, apalagi konsumsi landsetnya banyak sudah tidak memenuhi daya dukung daya tampung. Jadi kami dengan dukungan dari Komisi 12 akan melakukan penelusuran detail terkait dengan permasalahan ini, mulai dari sisi korporasi tentu kami mulai hari ini akan menarik kembali semua persetujuan lingkungan dari dokumen lingkungan yang ada di daerah-daerah bencana. Kemudian selanjutnya kami juga minggu depan sudah mulai memanggil entitas-entitas yang kami indikasikan berdasarkan kajian sementara dari data satelit berkontribusi memperparah dari bencana banjir ini. Jadi kami telah melakukan surat panggilan, jadi hari Senin kami harap mereka datang untuk menjelaskan sesuatunya. Kalau berikutnya besok kami atas izin teman-teman Komisi 12 di Komisi 12 akan langsung melakukan tinjauan laporan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan terkait indikasi-indikasi entitas yang kemudian dari perspektif langsung diindikasikan berkontribusi memperparah bencana ini. Kami hari ini juga telah memerintahkan telah meminta dukungan tadi meeting Zoom-nya seluruh universitas yang ada di daerah bencana untuk melakukan kajian-kajian detail terkait dengan upaya pemulihan dan penanganan serta analisis bencana ini kepada kami. Jadi kita telah bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi Saintek dan kemudian ditelurkan dengan bersama dengan semua universitas. Karena pelaksanaan kegiatan menteri hanya berbasis pada scientific base. Kami tidak mengambil langkah-langkah dengan perspektif dari menteri, tetapi perspektif dari semua expert yang memiliki kapasitas untuk memberikan rekomendasi kepada menteri terhadap langkah-langkah yang diperlukan. Perhatian serius memang kami fokuskan dulu si tahap 1 ini ke Batang Toru karena landscape-nya yang cukup unik ya, karena seperti V gini, semua airnya masuk ke tengah dan di tengah inilah kota-kota itu berada, sehingga kita perlu melakukan langkah-langkah serius karena berdasarkan kajian peta satelit kami di bagian hulu yang harusnya berupa hutan, ini fungsinya secara tata ruang justru kepada pertanian lahan kering dan pertanian lahan basah. Padahal tempatnya di puncak ya, sehingga begitu terjadi bencana ya seperti ini. Kemudian ada indikasi pembukaan kebun sawit yang menyisakan log-log ya, yang tidak, karena memang kan zero burning, sehingga kayu itu tidak dibakar tapi dipinggirkan. Nah, ternyata banjirnya yang cukup besar mendorong itu menjadi bencana berlipat-lipat. Ini juga kami akan cek. Jadi semua potensi akan kami cek. Kami mohon dukungan kepada semua kita untuk dengan teguh menegakkan aturan lingkungan hidup pada posisi bencana ini. Kemudian di luar bencana ini, beberapa daerah rawan, segera kami akan notifikasi untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan, sehingga meminimalisir potensi-potensi kerugian pada saat itu juga harus terjadi. Karena hidrometeorologi ini berdasarkan proyeksi dari BMKG tidak berhenti hanya di situ, akan ngalir terus, dan ini semua memerlukan kita langkah-langkah adaptasi. Langkah-langkah adaptasi harus kita kedepankan untuk menangani ini, meskipun langkah-langkah mitigasi tetap kita lakukan, tetapi langkah adaptasi yang selama ini agak tertinggal kita naikkan skalanya, sehingga bencana-bencana ini harus kita hadapi duluan daripada kita negosiasi iklim yang tidak berkesudahan. Yang ada di depan kita adalah bencana karena kita di daerah tropis, pulaunya ada 17.000, kemudian berhadapan dengan
dua samudra penting, maka itu potensi bencananya cukup sangat tinggi. Sehingga adaptasi kita harus kita tingkatkan. Itu mungkin yang tadi kami laporkan ke teman. Yang menjadi korban banjir dan longsor. Duka ini adalah duka kita bersama, duka kita sebangsa dan setanah air. Pada kesempatan ini, sesuai instruksi dari Bapak Presiden, kami ingin menyampaikan update kondisi terkini dan upaya yang telah pemerintah lakukan untuk memastikan penanggulangan bencana terus berjalan secara cepat, efektif, dan responsif. Pada hari Senin tanggal 1 Desember yang lalu, Bapak Presiden telah meninjau secara langsung ketiga provinsi terdampak untuk memastikan negara hadir dan tidak meninggalkan masyarakat sendirian dalam situasi segenting ini. Bapak Presiden telah memimpin langsung koordinasi seluruh kementerian lembaga, TNI dan Polri, dan juga pemerintah daerah serta BUMN. Bapak Presiden memberikan instruksi agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk jaminan bahwa dana dan logistik nasional tersedia secara penuh, secara total. Salah satunya pada saat tanggap darurat ini menggunakan dana siap pakai. Seluruh lembaga telah diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk ekstra responsif dan memastikan fokus dalam penyelamatan korban, distribusi bantuan, dan pemulihan berbagai fasilitas dan layanan vital. Artinya terus dilakukan penanganan nasional dengan mengerahkan sumber daya maksimal pemerintah pusat dari seluruh kementerian dan lembaga, baik itu BNPB, termasuk juga luar biasa dari TNI dan Polri. Berikutnya, pemerintah juga terus waspada dan siap siaga. BMKG sudah menyampaikan ada potensi hujan lebat, bahkan sangat lebat sampai akhir tahun ini, termasuk di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua. Dan ini kami telah mewaspadai dan mempersiapkan sedini mungkin untuk mengurangi risiko semaksimal mungkin. Pemerintah terus memastikan kelancaran pengiriman layanan dasar ke seluruh wilayah bencana. Kita telah mengirimkan lebih dari 500.000 ton bantuan dari berbagai pihak, baik itu paket sembako, makanan siap saji, obat-obatan, tenda, selimut, serta bantuan langsung lainnya untuk warga terdampak termasuk daerah yang jalur aksesnya terputus. Jadi tidak terdampak langsung, tapi terdampak tidak langsung karena akses logistiknya terputus. Dalam beberapa hari terakhir, struktur komando terus diperkuat. Posko terpadu di provinsi, kabupaten, aktif, pos pendamping nasional dari BNPB, dari TNI, Polri, dan kementerian terkait sudah ditempatkan dan sistem distribusi logistik terus dipastikan kelancarannya. Untuk memastikan penyaluran bantuan dan evakuasi, pesawat angkut A400 telah diterjunkan untuk mobilisasi logistik berskala besar. Lebih dari 50 helikopter dari TNI, Polri, dan BNPB juga digunakan untuk menjangkau wilayah terisolir. Kita juga memperoleh laporan daerah yang aksesnya terputus seperti Aceh Tamiang, Langsa, dan per kemarin sudah berhasil dilakukan airdrop dengan pesawat angkut TNI AU CN 295, A2904, dan juga C130J Super Hercules. Didukung oleh pengiriman logistik melalui jalur laut dengan kapal TNI, kapal angkut TNI.
TNI dan Polri dan instansi pemerintah yang lain juga telah mendirikan posko logistik, posko kesehatan dan dapur lapangan di lokasi-lokasi yang dibutuhkan. Selain dapur umum, dapur SPPG juga dikerahkan untuk bisa menyalurkan makanan secara cepat bagi para korban. BUMN juga bergerak maksimal dan memulihkan layanan publik, baik itu jaringan listrik, telekomunikasi, distribusi BBM, dan akses jalan dan logistik. Untuk pemulihan tower bertegangan tinggi ditargetkan selesai pada hari Jumat tanggal 5 Desember 2025. PLN telah mempercepat perbaikan dari 5 sampai 6 hari menjadi hanya 2-3 hari saja, sehingga jalur Arun Buren maupun Tarutung Sibolga yang saat ini aliran listriknya masih padam bisa segera menyala kembali. Untuk pemulihan layanan telekomunikasi di Sumatera, Telkom sudah menurunkan personil sebanyak 2.498 yang tergabung dalam tim recovery. Sampai proses perbaikan selesai, mereka akan bertugas di lokasi. Pengiriman BBM melalui jalur darat juga terus diupayakan oleh Pertamina, didukung oleh berbagai pihak. Saat ini Satgas Penertiban Kawasan Hutan sudah turun tangan menelusuri dugaan gelondongan kayu yang banyak terbawa arus banjir. Pemerintah terus menelusuri pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran melalui analisis citra satelit. Untuk fase tata kelola rehab rekon juga sudah dikoordinasikan. Lead agency untuk fase tanggap darurat sekarang ini tetap BNPB. Fase rehab rekon telah mulai dipersiapkan. Targetnya dalam 100 hari dan timeline 1 tahun disiapkan agar publik dapat mengawasi capaian secara terukur. Fokus pemerintah bukan hanya membagi bantuan logistik seperti beras dan mie instan, tapi menjaga semua warga agar punya harapan untuk membangun kembali kehidupannya. Kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam upaya penanganan banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat ini masih terdapat kekurangan. Tapi instruksi dari Bapak Presiden sudah sangat jelas, kita harus mengerahkan seluruh sumber daya dari pemerintah pusat, seluruh KL, TNI, Polri, BNPB, agar setiap jam, setiap menit ada perbaikan, percepatan, dan peningkatan respon terhadap kebutuhan masyarakat. Kami juga ingin menyampaikan apresiasi solidaritas dari seluruh warga negara Indonesia yang ikut berkontribusi untuk membantu sesama anak bangsa. Marilah kita berikan juga apresiasi bagi seluruh petugas dan relawan yang berjibaku di tengah lapangan untuk menyelamatkan para korban dalam situasi yang sangat-sangat tidak mudah. Terakhir, kami mengajak seluruh pihak untuk menjaga semangat solidaritas dan tetap bersatu demi keselamatan dan recovery, pemulihan semua pihak. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan atas nama bapak-bapak yang ada di sini. Terima kasih.